Selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah bersama-sama. Anda yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
bicara firman-Mu menguatkan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi kepada seluruh jemaat di PDI Tanah Tinggi dan penonton lainnya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam Pantekosta heranlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selalu katakan Tuhan Yesus baik. Kepada orang-orang sebelah saudara, sebelah kiri atau sebelah kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Kita perkatakan, kita deklarasikan bahwa Tuhan Yesus baik. Di hari-hari seperti ini, mungkin kita sudah dirumahkan sebegitu lamanya, sekian lama kita dirumahkan. Rasanya jenuh dan bosan. Mungkin tidak terhitung lagi hari-hari di mana kita cuma ada di dalam rumah, kita kerja dari rumah, kita jarang keluar rumah, bahkan kita menjadi seperti gelisah. Saudara, firman Tuhan menasihati kepada kita untuk jalani saja, nikmati saja, bersyukur saja karena saudara masih bisa hidup, saudara masih sehat, saudara masih diberikan waktu untuk mendapatkan nafas kehidupan. Selalu katakan Tuhan Yesus baik. Selalu deklarasikan Tuhan Yesus baik. Selalu imani apapun keadaannya. Kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Kita akan mengangkat satu ayat di dalam Mazmur 42 ayat ke-12. Mungkin pemazmur sedang dalam keadaan sulit. Mungkin pemazmur dalam keadaan bermasalah. Mungkin yang dihadapinya bertubi-tubi. Mungkin pula banyak halangan dan rintangan sehingga jiwanya gelisah dan hatinya sedih. Tetapi ayat ini mengatakan untung pemazmur merespon dengan bagian belakangnya dengan kesadaran. Pemazmur berkhotbah kepada dirinya sendiri. Kita baca di dalam Mazmur 42 ayat ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Untung pemazmur menjawabnya lagi, berharaplah kepada Allah, sebab itu aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini corona, pandemik sudah berdampak dalam kehidupan kita. Corona sudah begitu memberikan dampak buruk dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara mungkin ada di antara kita yang di PHK. Mungkin di antara kita sudah ada yang menghadapi hal-hal yang menyedihkan. Mungkin di antara kita sudah mengalami dipensiunkan dari pekerjaan yang saudara jalani bertahun-tahun. Mungkin income dan gajian saudara menurun, bahkan terpotong penghasilan saudara ke arah minus. Mungkin ada air mata yang menetes ketika kita harus menjalani hal ini. Saudara-saudara, bangkitlah. Pemazmur katakan, aku tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada hal-hal yang baik di belakang semua yang terjadi. Menyambung khotbah saya 2 minggu yang lalu, bahwa kita mungkin akan menghadapi satu pemerintahan dunia yang dikepalai oleh antikris. Belum sampai ke sana. Sekarang kita enjoy saja. Kita enjoy pakai e-money, kita enjoy pakai e-tolcard, kita enjoy jaringan 4G, nanti mungkin menjadi 5G. Kita enjoy dengan gadget, robot dan lain-lain. Tetapi
jiwa kita mengerti bahwa suatu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau menjalani hidup ini di tengah-tengah pandemi corona, saudara-saudara, pemazmur mengajak kita untuk mengangkat hati kita, mengangkat batin kita, merespon dengan baik. Kalau saudara sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi, kalau saudara mengalami beban yang berat, kalau jiwa saudara gelisah, atau hati saudara sedang murung, berkhotbahlah pada diri kita sendiri. Saatnya kita menganalisa bahwa kita harus ingat dua hal. Menghadapi keadaan seperti ini, menghadapi PSBB, menghadapi lockdown, menghadapi larangan untuk beraktivitas, kita menengadah ke atas dan kita melihat masalah kita dari perspektif yang agak tinggi. Satu, saudara ingat akan dua hal, yaitu kedaulatan Tuhan, dan yang kedua adalah kasih setia Tuhan. Allah berdaulat atas hidup kita. Kita tidak bisa protes karena ini terjadi di seluruh dunia. Allah berdaulat karena ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan Allah berdaulat atas keadaan ini karena ini mungkin adalah rencana Tuhan. Lebih daripada itu, kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah ada batasnya. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan ditulis dalam kata-kata keset. Artinya kasih tanpa syarat. Mungkin tidak mudah ketika kita dirumahkan, ketika kita tidak punya pekerjaan lagi, ketika kita harus mendapatkan penghasilan yang berkurang, ketika kita melihat keadaan tidak berpihak kepada kita. Biarlah kita menjaga emosi kita, kita menjaga hati kita, kita berkhotbah pada diri kita sendiri. Sama dengan ayat 42 dalam Mazmur itu, ayat yang ke-6 dan ayat ke-12 sama. Tadi yang ke-12 sama persis, ini yang ke-6 juga sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Akhirnya pemazmur menjawab sendiri pertanyaannya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dua ayat yang kembar, dua ayat yang sama. Karena pemazmur begitu dikuatkan dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, menghadapi keadaan yang kita harus jalani, biarlah kita boleh mempunyai respons yang positif. Kita melihat dari perspektif Tuhan. Kita melihat dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Biarlah kita semakin haus akan firman Tuhan. Biarlah kita semakin ingin berdoa. Bukan memilih hal yang negatif, malah semakin menjauh dari Tuhan, marah kepada Tuhan, marah kepada keadaan, tidak mau menerima dan sensitif. Saudara-saudara, biarlah kita mempunyai prinsip seperti pemazmur katakan, jiwaku haus akan engkau. Dia mengakui kelemahannya. Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa jiwanya lemah, jiwanya gelisah, hatinya sedih. Tetapi dia bangkit mengatakan, aku berharap kepada Allah. Berharap berarti bergantung kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tempat kita memohon pertolongan. Tuhan Allah yang kuasa, yang memegang kedaulatan atas hidup kita. Iman memang tidak meniadakan masalah. Iman memang tidak menghilangkan dan meniadakan masalah. Tetapi iman memperkecil kekuatan masalah terhadap kita. Karena kita punya hati yang lebih besar daripada masalah kita.
Ayat yang selalu didengungkan dalam kehidupan kita adalah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami juga pensiun karena usia. Dan saudara-saudara, walaupun saya harus nerima bahwa itu masalah usia dan masalah peraturan, tetapi saya galau, saya sedih, saya tidak bisa menerima keadaan itu. Saya menangis dan saya sensitif, seolah-olah ingin berontak kepada keadaan. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi sebagai anak Tuhan, kita belajar berbesar hati. Kemudian setelah beberapa tahun menjalani masa pensiun, saya mengatakan, Tuhan, indah rencanamu. Dulu ketika di pensiun saya belum mengerti, tapi setelah dijalani ternyata Allah turut bekerja dalam hal pensiun. Dan saya mendapatkan di dalam hidup saya begitu besarnya Tuhan menolong kehidupan saya. Saudara-saudara, mungkin ada anggota keluarga saudara yang juga ikut terdampak menjadi jobless, menjadi tidak berpenghasilan, mungkin dirumahkan dan tidak ada lagi income yang masuk. Belajarlah untuk punya iman dan perspektif yang tinggi, hati yang besar untuk bersyukur bahwa Allah mempunyai rencana yang indah melalui kehidupan kita. Saudara, bagaimana caranya memaintain hati kita agar kita menang atas keadaan kehidupan yang dirumahkan, mungkin yang tidak mengenakan. Satu, kuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkatakan hal-hal yang positif. Saudara-saudara, jauhkan air mata, perbanyak ucapan syukur. Jangan menggerutu dengan kalimat-kalimat negatif. Jangan mempersalahkan diri sendiri. Jangan mempersalahkan ketentuan dan hukum serta peraturan. Jangan mempersalahkan orang lain. Jangan mempersalahkan juga diri sendiri. Amsal Sulaiman katakan, hati yang gembira adalah obat. Belajarlah untuk mengisi kehidupan saudara dengan kata-kata yang baik. Kalau suami mungkin di PHK, kalau suami mungkin terkena dampak, biarlah istri memberikan kekuatan, dorongan, support, kata-kata yang membangun. Mungkin anak yang mengalami, orang tua akan memberikan semangat, orang tua akan memberi dorongan dan firman Tuhan, sehingga jiwa tidak menjadi gelisah, tidak murung, bahkan saudara-saudara bangkit. Sekali lagi, ketika keadaan tidak enak datang kepada kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, satu, kuasai lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk mengucapkan syukur, untuk memberikan hal-hal yang positif, karena ada kuasa dalam perkataan. Sesuai dengan iman kita, itu yang akan terjadi. Kedua, kita harus belajar mengontrol diri kita sendiri. Kita harus belajar menguasai diri kita. Jangan berpikir Tuhan itu jahat. Jangan berpikir bahwa Tuhan sengaja melakukan ini buat kita agar kita mungkin jatuh. Saudara-saudara, berpikir positif. Ketika mungkin suami PHK, mungkin giliran istri untuk mengambil peran. Ketika anak-anak dirumahkan dan tidak mendapat gajian, orang tua mungkin bisa menggantikan mencari nafkah. Begitu juga dengan yang lainnya, saling membantu dan berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Kita mempunyai kontrol terhadap diri kita. Kita mempunyai self control sehingga hati kita tetap gembira di hadapan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bila hati saudara berharap kepada Tuhan,
Bila hati saudara tetap bersuka cita, bila hati saudara gembira, maka di situ akan terpancar kehidupan-kehidupan. Seperti air mancur yang muncrat, walaupun mungkin mata air tertutup, mungkin mata air menjadi terhenti, tetapi ada pancaran air kehidupan dari hati yang dijaga kewaspadaannya. Jagalah hati supaya terpancar kehidupan dari kehidupan kita. Jaga hati untuk tidak putus asa. Jaga hati untuk tidak gentar. Jaga hati tidak iri kepada yang lain. Jaga hati untuk tidak cemburu. Jaga hati dari rasa bersalah dan gagal. Marilah kita perkatakan yang baik, ucapan yang baik. Hati kita jaga dengan kewaspadaan untuk tetap di dalam iman kepada Tuhan. Jangan keraskan kepala, jangan keraskan hati, jangan aku, jangan sombong, jangan arogan. Kalau kita keras hati, kalau kita keras kepala, maka itu menghambat rencana Tuhan di balik prosesnya Tuhan. Terimalah keadaan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Berserah kepada Dia, katakan, Tuhan, aku siap diproses. Tuhan, saya tidak mau bersungut-sungut. Tuhan, saya tidak mau marah. Tuhan, saya tidak bentak-bentak orang sekitar. Tuhan, saya tidak mau sensitif. Tuhan, saya tidak mau jadi orang yang cepat tersinggung. Tuhan, saya tidak mau cengeng dan galau melau. Tetapi saya menjadi orang yang kuat. Karena saya melihat sesuatu jauh di belakang yang ada Tuhan sediakan. Di belakang hujan yang lebat, ada matahari dan ada pelangi yang indah. Saudara-saudara, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah buat kehidupan kita. Asal saja kita sabar dalam prosesnya Tuhan. Pembentukan Tuhan membutuhkan kerendahan hati dan pasrah serta kesabaran. Saat-saat mungkin keadaan tidak baik yang kita alami sama-sama dengan orang-orang sedunia ini. Saudara-saudara, apa yang kita butuhkan dalam keadaan seperti ini? Kita butuh seorang sahabat. Sahabat, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau salah satu di antara anggota keluarga saudara mengalami hal yang menggelisahkan jiwanya, biarlah seluruh anggota keluarga itu menjadi sahabat. Sahabat sejati yang menolong, sahabat sejati yang menguatkan, sahabat sejati yang selalu menghibur, sahabat sejati yang menaruh kasih setiap waktu. Yesus adalah sahabat kita. Perkataannya dan janjinya selalu menguatkan nurani kita, hati kita, asal kita belajar mempercayakan Dia. Pada saat ini juga kita butuh iman percaya. Matius 9 ayat 29 katakan, jadilah. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepada kita menurut iman kita. Harus kita punya iman bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita mesti punya iman bahwa semua diatur Tuhan. Dan kita mesti punya iman di belakang ini ada kemuliaan yang menuntun kita. Dan harus ada sukacita, saudara-saudara, di dalam jiwa kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hadapi masalah dengan sukacita. Ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan sekarang? 1 Samuel 10 ayat 7, begitu hebat Tuhan memberikan kepada kita ayatnya. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita dan kita punya tangan yang bisa melakukan segala sesuatu, lakukan apa yang bisa saudara lakukan.
Dulu mungkin saya harus mengajar, dan setelah saya tidak mengajar, saya bisa berkhotbah. Mungkin ada skill-skill lain yang saudara bisa cultivate dan kita kembangkan. Saudara-saudara, akhirnya firman Tuhan katakan, apabila ini terjadi kepada kita, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sekarang lihat tanganmu mempunyai keterampilan lain mungkin. Lihat tanganmu mungkin punya keahlian lain. Melihat tanganmu mungkin punya kepandaian yang lain. Tuhan mau itu dikerjakan. Dan Tuhan beserta dengan kita. Menjadikan luar biasa hasilnya. Orang-orang yang diproses oleh Tuhan adalah Abraham. Saudara-saudara, namanya tadinya Abram. Diganti menjadi Abraham. Ketika umur 86, dia mempunyai Ismail sebagai anak yang bukan yang dijanjikan. Tapi 13 tahun kemudian Abraham pada usia 100 tahun dia diganti, diproses oleh Tuhan 13 tahun. Kemudian Abraham dengan namanya disebut sebagai bapa segala orang percaya. Yusuf, seorang ekonom bahan pangan bagi seluruh dunia. Saat itu dia diproses sehingga dari kecil dia sudah dibully dan disia-siakan. Tetapi Yusuf menghadapi tantangan dan kesulitan. Akhirnya dia menjadi wakil raja. Daud pun diproses oleh Tuhan sebelumnya. Ia adalah anak yang ditolak oleh keluarganya. Dia hanya mengembalakan domba-dombanya hanya untuk berperang menghadapi singa dan beruang di padang. Setiap hari membosankan, dia hanya bergaul dengan kecapinya yang kecil. Tapi rentan waktu itu Tuhan mengurapi dia menjadi raja Israel. 13 tahun lamanya dari pertama kali dia diurapi sampai dia menjadi raja. Walaupun melalui proses dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Saudara-saudara, Yabes, nama yang jelek. Yabes sejak dia lahir, namanya sangat buruk. Ibunya menamakan dia Yabes, artinya bawa kutuk, bawa sial. Tetapi Yabes tidak berhenti pada nasib dan takdirnya. Yabes berdoa dan dia memegang janji Tuhan. Akhirnya doanya didengar oleh Tuhan, sehingga dia sangat-sangat diberkati. Rasul Paulus sebagai murid Gamaliel pun dia adalah murid yang cerdas, tetapi melalui kebutaannya dia bertemu dengan Yesus dan menjadi rasul yang luar biasa. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita satu pengalaman bersama dengan Dia. Hargai setiap proses yang kita alami. Syukuri apa yang terjadi dan ketahuilah bahwa Allah bersama dengan kita pada setiap musim hidup kita. Saudara-saudara, mengapa kita harus diproses? Dengan pemrosesan itu terbentuklah satu karakter yang bagus. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Bagai ayat yang terakhir, siapa yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara-saudara, tantangan pergumulan apa yang ada pada saudara, biarlah kita mempunyai prinsip seperti Ayub 23 ayat 10 dan 12. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya jejaknya, aku menuruti jalannya, tidak menyimpang perintah dari bibirnya, tidak kulanggar karena hati sanubariku berserah kepada Dia. Saudara-saudara, marilah kita berserah kepada Tuhan. Kembali lagi pada ayat tadi, biarlah kita ingat bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Kita akan menyanyikan lagu Indah Rencanamu bersama para pemusik. Di tengah segala ketidakpastian, rancangan Tuhan tetap indah buat kita semua. Kita menghadapi masa sulit tidak dengan putus asa, tetapi peace and be still adalah prinsip kita. Seperti pelangi di balik hujan, begitu janji Tuhan yang setia. Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian
di Kanaan, melalui padang gurun yang panas. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat 8, 9 dan 13 kita imani dalam hari-hari ini. Indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 8, 9 dan 13. Lalu kita nyanyikan lagu Indah rencanamu Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 13 menjanjikan kepada kita bahwa ada mujizat di balik semua yang terjadi. Sebagai ganti semak duri aku akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon morat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Percayalah, kalau saudara mengimani proses Tuhan, saudara akan keluar seperti emas. Dan nyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Kami mau berserah pada prosesmu Tuhan. Mungkin saat ini kami belum mengerti. Kita tidak mengerti jalan Tuhan. Ya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, yang merencanakan hal-hal indah dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus melalui prosesmu Tuhan, kami mau selalu menghibur hati kami, berkata bahwa Engkaulah penolong kami, bahwa Engkaulah Allah kami. Tuhan, jamahlah kehidupan-kehidupan yang terdampak dengan situasi yang terjadi Tuhan. Berikan harapan Tuhan, berikan mata yang tercelik bahwa di belakang ini Engkau sediakan upah yang besar. Di belakang semua Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Jamahlah Tuhan kehidupan-kehidupan kami. Kami mau bersyukur selalu Tuhan dengan keadaan kami. Kami mau bersyukur Tuhan dengan apa yang kami alami, karena kami tahu Tuhan menyediakan rancangan dan rencana yang indah yang kami terima yang luar biasa sebagai upah daripada kesehatan kami, kesetiaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi remah dan kekuatan buat kita.
pengumuman bahwa tanggal 21 Mei 2020 ini akan ada lagi ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah kembali disiarkan melalui online dan saudara-saudara bisa mengikutinya jam 5 sore. Setelah itu, sejak tanggal 22 Mei selama 10 hari berturut-turut setiap sore kita akan tayangkan juga khotbah sebentar dan doa penyembahan berfokus pada penantian kepada Roh Kudus. Kiranya saudara bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih, kami berdoa supaya saudara diberkati. Bila saudara memberikan persembahan saudara dan perpuluhan saudara kepada transfer nomor di bawah ini, Tuhan kiranya melipat gandakan upah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kami berdoa Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan dan kedaulatan Tuhan ada pada setiap hidup anak-anak-Mu. Rancangan indah, rencana yang indah Tuhan sudah sediakan buat kami yang setia kepadamu. Kasih setia Tuhan akan mengelilingi kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.